Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu. Ya, kita akan bahas tentang aplikasi strategi pemasaran UMKM untuk pasar Indonesia. Ya, kita lanjut. Apa sih UMKM? Ngomong-ngomong, usaha menengah? Bukan. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Mikro dulu. Ya, jangan lupa cek di mata kuliah manajemen, di situ dijelaskan dengan jelas apa itu mikro, ultra mikro, kecil dan menengah. Ya, yuk kita lanjut. Kita akan bahas ya pertama tentang pendahuluannya dulu ya, bicara situasi pemasaran dan penjualan UMKM Indonesia, bagaimana manajemen pemasaran penjualan itu penting ya, definisi pasar Indonesia, potensi pasar Indonesia, tantangan pasar Indonesia yang mana sudah kita bahas sebagian di video-video sebelumnya dan kita ulangi lagi. Lalu kita akan membahas tentang pendalaman dari konsep dasar manajemen untuk UMKM Indonesia. Ini pendalaman ya, karena sudah dibahas tadi tapi diulang lagi biar Anda lebih matang. Ada segmentasi demografi, geografis, ekonomi, dan budaya. Lalu ya, apa yang akan kita pelajari? Kita mulai dari pendahuluan, bahas situasi pemasaran dan penjualan UMKM Indonesia. Ya, lalu konsep dasar manajemen pemasaran untuk UMKM Indonesia. Ini sebagian sudah kita pelajari tadi. Lalu segmentasi pasar dan positioning Indonesia, ini sebagian juga sudah kita pelajari dari tadi sampai sekarang. Kemudian positioning, penentuan posisi pasar, ya. Lalu penyesuaian bauran pemasaran atau marketing mix Indonesia, digital marketing dan tren pemasaran Indonesia. Yuk, kita lanjut sampai lanjutannya adalah poin ke-7, adaptasi strategi dengan kondisi ekonomi Indonesia. Ke-8, konsekuensi dari buruknya pengelolaan pemasaran UMKM dan kesimpulan. Ya, kita mulai ke materi kita. Bagaimana sih situasi pemasaran penjualan di UMKM di Indonesia? Ingat ya, pandemi COVID-19 itu berdampak besar pada sektor bisnis Indonesia, khususnya pada UKM, ya, UMKM yang berkontribusi sekitar 60% dari PDB Indonesia. Besar ya, kontribusi UMKM itu 60,51% tepatnya, dan dia lebih dari 90% orang kerja itu diserap oleh UMKM. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UMKM pada Agustus 2021, lebih dari 30 juta UMKM Indonesia terkena dampak negatif pandemi. Ya, total 60 juta ya, berarti lebih dari setengah. Dengan 48% diantaranya mengalami penurunan penjualan sebesar 50% atau lebih. Jadi yang tutup banyak banget. Ya, yang kasihan yang ultra mikro dan mikro, tukang-tukang ya, bakso, somai itu tutup jualan pulang kampung. Kenapa? Udah nggak ada pembeli lagi. Itu selama pandemi, karena orang nggak boleh keluar, semua dibatasi, semua dilarang. Kalau mau keluar mau public transportation, bawa mobil harus di swab dulu tuh hidungnya. Susah banget. Lalu seberapa penting manajemen pemasaran dan penjualan bagi UMKM? Riset oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 menemukan bahwa UMKM beralih ke strategi pemasaran digital selama pandemi mengalami peningkatan penjualan hingga 15% dan bahkan ada yang 30%. Ini dibandingkan dengan UMKM yang tetap bergantung pada pemasaran konvensional ya. Jadi berpindah ke digital itu awalnya terpaksa gara-gara COVID, tapi ternyata hasilnya jadi bagus sekali. Contoh nyata adalah UMKM fashion yang mulai memanfaatkan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia yang pada tahun 2022 melaporkan peningkatan transaksi sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Sebenarnya apakah pembelinya bertambah? Enggak, pembelinya geser. Di tahun 2024 ini, di akhir tahun, itu pasar terbesar untuk fashion di Asia Tenggara alias pasar Tanah Abang itu dari satu lantai itu cuma 30% yang buka. Selebihnya ya kadang buka kadang tutup, bahkan tutup banyak. Ya, sewa toko yang sebelumnya 50 juta setahun sekarang 7 juta, bahkan ada lebih murah lagi. Tujuannya apa? Yang penting Bapak bayar uang kebersihan aja Pak sama service charge. Ya, ketimbang saya ditagih, saya nggak punya uang. Dan saya tahu Bapak pakai juga, aduh, yang penting Bapak bayar biaya bulanan aja nih ke pengelola gedung. Sudah sebegitu mengerikannya. Kenapa? Apa pembelinya hilang? Enggak,
pembelinya pindah ke digital. Mereka beli ke marketplace sekarang. Ya, lebih murah dan free ongkir.